Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara menjalankan aplikasi games Windows dan Steam pada CentOS Stream 8. Namun sebelum berlanjut kepada penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan, di sini saya akan mencoba menampilkan tes game pada Lutris. Pada Lutris saya sudah mempersiapkan game Juma. Ya, Juma berhasil dijalankan dengan bantuan Lutris. Selanjutnya saya akan mengetes game Dota 2 pada Steam. Ya, Dota 2 berhasil dijalankan pada Steam. Selanjutnya saya akan bahas langkah-langkah yang harus dilakukan pada CentOS Stream 8. Pertama-tama teman-teman lakukan update dan upgrade. Untuk proses update, teman-teman bisa ketikkan perintah pada baris ini. Kemudian dilanjut dengan proses upgrade. Untuk upgrade, teman-teman ketikkan perintah pada baris ini. Kemudian dilanjut dengan NVIDIA driver. Untuk menginstal NVIDIA driver, teman-teman aktifkan repo eval, kemudian install kernel devel dan dkms. Berikut kernel headers. Kemudian teman-teman tambahkan repository dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian teman-teman bisa cek PGA atau info PGA dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian teman-teman bisa cek driver PGA yang tersedia. Kemudian teman-teman bisa install driver PGA dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian teman-teman bisa remove driver grafik bawaan dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Dilanjut dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian teman-teman bisa restart PC teman-teman. Setelah PC berhasil direstart, teman-teman bisa cek dengan dkms status atau menggunakan GUI NVIDIA X Server Setting. Kemudian pastikan PGA yang teman-teman gunakan sudah terdeteksi dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan dengan install Wine32. Untuk install Wine32, teman-teman ketikkan perintah pada baris ini.
Untuk mengaktifkan Power Tools, kemudian teman-teman mengetikkan perintah pada baris ini untuk mengaktifkan upstream dan mengetikkan perintah pada baris ini untuk proses upgrade. Kemudian dilanjut dengan mengetikkan perintah pada baris ini untuk install Wine dan WineTrick. Kemudian teman-teman bisa tambahkan repository dengan mengetikkan perintah pada baris ini dan lakukan proses update. Kemudian dilanjut dengan menginstal WineIQ Stable Version. Selanjutnya install juga WineMono dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa cek isi dari lokasi folder Wine dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Dilanjut dengan berpindah ke folder download. Pada folder download, untuk memastikan teman-teman bisa ketikkan pwd. Dan pastikan teman-teman berada pada lokasi folder download. Setelah teman-teman berada pada folder download, teman-teman download WineMono dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian WineGecko 32 bit dengan perintah pada baris ini. Dilanjut dengan WineGecko 64 bit dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Selanjutnya teman-teman cek dengan ls-min-l dan pastikan ketiga file tersebut sudah terdownload dengan baik. Selanjutnya teman-teman bisa ketikkan Wine uninstaller. Kemudian jika ada pop-up tentang install WineMono dan Gecko, klik cancel. Kemudian teman-teman bisa klik install dan arahkan ke 3 file yang sebelumnya teman-teman download. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan Wine uninstaller. Setelah Wine uninstaller terbuka, teman-teman bisa klik install dan arahkan ke lokasi file download. Install satu persatu, kemudian OK. Selanjutnya, teman-teman bisa set arsitektur Wine menjadi 32 dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Dilanjut dengan mengecek isi dari folder Wine dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian untuk memastikan teman-teman bisa ketikkan Wine uninstaller dan pastikan ketiga file tersebut sudah terinstall dengan baik. Jika teman-teman sudah berhasil install, maka ada daftar dari WineMono dan WineGecko. Dilanjut dengan restart PC teman-teman. Setelah PC berhasil di restart, teman-teman install DXPK. Untuk menginstal DXPK, teman-teman ketikkan perintah pada baris ini. Kemudian teman-teman restart kembali PC teman-teman. Kemudian apabila PC sudah di restart, teman-teman bisa cek Wine version dengan Wine spasi min version. Untuk yang saya gunakan pada saat ini yaitu versi 6.13. Kemudian dilanjut dengan install Lutris. Lutris adalah aplikasi untuk membantu teman-teman menjalankan games window di Linux. Pertama-tama teman-teman ketikkan perintah pada baris ini untuk enable Power Tools.
Kemudian teman-teman bisa install Apple Release dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Dilanjut dengan berpindah ke folder download dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Setelah pada folder download, teman-teman bisa cloning Git dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian ls-l untuk mengecek apakah sudah terdownload atau tidak. Kemudian teman-teman bisa berpindah ke folder Lutris. Dilanjut dengan mengecek isi folder Lutris dengan ls-l. Kemudian teman-teman bisa install Lutris dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Dilanjut dengan install game mode dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian untuk mengecek game mode, teman-teman bisa mengetikkan perintah pada baris ini. Asalkan teman-teman sedang menjalankan game. Kemudian teman-teman bisa restart PC teman-teman. Setelah PC berhasil direstart, teman-teman ketikkan Lutris -d untuk menjalankan Lutris pertama kali. Teman-teman butuh waktu sekitar 5-15 menit tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Karena Lutris sedang mendownload runtime yang dibutuhkan untuk menjalankan games window. Di sini saya akan mencoba memperlihatkan isi dari runtime Lutris. Teman-teman bisa ketikkan perintah ini untuk mengecek isi dari folder runtime Lutris. Pastikan semua folder ini sudah terdownload dengan baik. Kemudian untuk manage runner, teman-teman bisa gunakan untuk menginstal wine version Lutris. Pada Lutris, teman-teman klik manage runner. Kemudian teman-teman bisa cari wine. Kemudian teman-teman bisa klik manage wine version dan install versi wine yang dibutuhkan atau versi wine Lutris terbaru. Maka games pada Lutris siap digunakan. Selanjutnya, apabila teman-teman mengalami limit async, teman-teman bisa ketikkan perintah pada baris ini. Kemudian pada file tersebut, teman-teman tambahkan pada baris terakhir sebuah perintah, yaitu username spasi hard spasi no file spasi 524288. Di sini saya menyebut username karena Agustian Kamal adalah username saya. Maka teman-teman ganti Agustian Kamal dengan username yang teman-teman gunakan. Setelah teman-teman berhasil menambahkan baris perintah tersebut, teman-teman bisa tekan Ctrl X. Kemudian diikuti dengan input Y, kemudian Enter. Maka file tersebut akan berhasil di-save. Selanjutnya, teman-teman lakukan restart PC teman-teman.
Setelah PC berhasil di restart, teman-teman bisa cek dengan ulimit spasi -hn dan pastikan nominalnya sesuai dengan yang tertera. Selanjutnya, install Vulkan. Untuk menginstal Vulkan, teman-teman bisa ketikkan perintah pada baris ini. Setelah berhasil diinstal, teman-teman bisa cek dengan Vulkan info. Atau teman-teman bisa cek isi dari folder usr share vulkan icd.d. Pastikan terdapat NVIDIA ICD. Selanjutnya adalah install Mangohood. Mangohood adalah EPS pada Linux. Pertama-tama teman-teman berpindah dulu ke folder download. Dilanjut dengan mendownload arsip Mangohood. Kemudian setelah arsip terdownload, teman-teman bisa ekstrak arsip tersebut dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Dilanjut dengan berpindah ke folder Mangohood dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Dilanjut dengan install Mangohood dengan mengetikkan perintah pada baris ini. Kemudian untuk penggunaan Mangohood pada Lutris, teman-teman bisa klik kanan pada game, kemudian configure, kemudian system option. Cari environment variable, kemudian tambahkan Mangohood value 1 dan Mangohood 32 value 1. Selanjutnya, teman-teman pastikan Mangohood sudah tertera pada game teman-teman. Selanjutnya adalah install Steam. Untuk menginstal Steam, teman-teman bisa ketikkan perintah pada baris ini. Kemudian teman-teman bisa ketikkan Steam untuk membuka Steam pertama kali. Kemudian untuk penggunaan Mangohood, teman-teman bisa klik kanan pada game property, kemudian pada launch option, teman-teman ketikkan Mangohood spasi %, maka Mangohood siap ditampilkan pada game Steam. Pada Lutris, jika teman-teman ingin menambahkan game, teman-teman bisa klik plus, kemudian isikan nama game. Pada runner, teman-teman pilih wine. Kemudian pada game option, teman-teman arahkan ke executable game yang teman-teman siapkan pada kesempatan kali ini, yaitu Juma. Kemudian aktifkan virtual desktop dan sesuaikan resolusi yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan 1360x768. Selanjutnya, untuk Mangohood pada game Juma tidak bisa digunakan. Kemudian teman-teman save, maka Juma akan siap dijalankan pada Lutris. Sekian video tutorial bagaimana cara menjalankan aplikasi games Windows dan Steam pada CentOS Stream 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.